Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arawinda Naraswari dari kelas Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bu Amila, saya akan menjelaskan tentang definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Oleh karena itu, risiko likuiditas sering disebut dengan short-term liquidity risk. Risiko likuiditas merupakan risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas. Suatu lembaga dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga, atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak lain menghindar transaksi atau memberi pinjaman ke lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar terhadap risiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas. Selanjutnya, sebab terjadinya risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah salah satu risiko yang paling umum terjadi. Secara garis besar, risiko likuiditas bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, aset tidak dapat dijual karena kurang likuidi di pasar. Yang kedua, risiko likuiditas dari utang, yakni tidak dapat melunasi utang atau tidak dapat memperoleh utang dengan biaya rendah. Risiko likuiditas ini berpotensi mengakibatkan kondisi keuntungan menjadi goyah. Yang ketiga, perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberikan pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Yang kelima, penjualan dan keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Artinya, perusahaan harus melakukan perubahan konsep sebelum terlambat. Penting bagi Anda untuk mengidentifikasi kelemahan dalam likuiditas karena yang pertama, membantu Anda dalam mengelola aset dalam kondisi keuangan yang sulit sekalipun. Yang kedua, memastikan bahwa Anda punya portofolio aset dan investasi yang terdiversifikasi dan dapat menutup banyak skenario risiko. Selanjutnya, risiko likuiditas dari sisi perbankan. Risiko likuiditas dapat berasal dari dua hal pada perbankan, yaitu risiko likuiditas pada sisi aset bank dan pada sisi liabilitas bank. Yang pertama, sisi aset. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset, baik yang berasal dari aset produktif atau pembayaran pelunasan atau angsuran, maupun yang berasal dari penjualan aset. Penjualan aset yang dimaksud termasuk aset likuid dan aset agunan. Yang kedua, sisi liabilitas, maksudnya ketidakmampuan menghimpun arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman lain. Selanjutnya, risiko likuiditas dan nilai saham serta reaksi investor. Manajemen perusahaan selalu berusaha menjaga kondisi likuiditas perusahaan yang sehat dan terpenuhi secara tepat waktu. Ini dilakukan dengan maksud untuk memberi reaksi kepada para calon investor dan para pemegang saham, khususnya bahwa kondisi perusahaan selalu berada dalam kondisi yang aman dan stabil, yang otomatis maka harga saham perusahaan juga cenderung stabil dan bahkan diharapkan terus mengalami kenaikan. Dalam rangka memprediksi risiko likuiditas, maka perusahaan harus memperkuat nilai risiko likuiditas. Karena perusahaan yang memiliki risiko likuiditas tinggi akan diminati para investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan naik karena tingginya permintaan. Yang kedua, sudah menjadi karakter investor untuk selalu meminati saham yang cenderung bersifat aman dan terus mengalami kenaikan. Penguatan pada risiko likuiditas perusahaan akan menjadi good news yang selanjutnya dikaji secara pendekatan signaling teori bahwa ini cenderung akan memberi pengaruh pada kenaikan harga saham.
maka memutuskan pembelian saham pada saat risiko likuiditas perusahaan cenderung sehat dan stabil adalah lebih baik daripada membeli saham pada risiko likuiditas perusahaan yang berisiko serta bermasalah. Selanjutnya, hubungan likuiditas dan solvabilitas. Perlu diketahui, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Adapun pengertian dari solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu atau tidak terlambat. Maka pemahaman likuiditas dan solvabilitas ini merupakan dua ukuran yang sering dipergunakan investor dalam mengenali kondisi dan situasi kemampuan keuangan perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalahnya secara tepat dan baik. Dalam permasalahan likuiditas dan solvabilitas ini, dalam prospek investor ada 4 bentuk hubungan antara likuiditas atau liquid dan solvabilitas atau disebut solvable yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat risiko suatu perusahaan, yaitu yang pertama, liquid dan solvable. Liquid dan solvable adalah di mana suatu perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik, karena ia mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang bersifat jangka pendek dan juga mampu melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Pada posisi ini, saham perusahaan dilihat dalam kondisi yang baik atau konstan, bertumbuh, artinya secara finansial dan non-finansial perusahaan dianggap tidak memiliki kendala atau permasalahan apapun. Selanjutnya yang kedua, illiquid dan insolvable. Kondisi keuangan yang illiquid dan insolvable adalah kondisi perusahaan yang berada dalam kondisi menuju kepada kebangkrutan atau bankruptcy. Kondisi bankruptcy terjadi pada saat sebuah perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban jangka pendek atau short term liquidity dan utang-utangnya yang ada di berbagai tempat yang jatuh tempo atau kewajiban solvabilitasnya. Jika tidak cepat diatasi, maka perusahaan ini memungkinkan akan mengalami kondisi untuk diakuisisi oleh perusahaan lain atau melakukan kebijakan merger. Akuisisi adalah pengambilan alih suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan merger adalah penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, liquid dan insolvable. Liquid dan insolvable adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik karena likuiditasnya dianggap sehat, namun solvabilitasnya atau kemampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu dianggap berada dalam posisi bermasalah, bahkan cenderung tidak lagi tepat waktu atau insolvable. Pada posisi ini, perusahaan sudah mengalami kondisi finansial, distress atau kesulitan keuangan, di mana mungkin saja dana untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo tersebut dipakai untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar listrik, telepon gaji karyawan, gaji buruh, dan lain-lain. Selanjutnya, illiquid dan solvable. Illiquid dan solvable adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan secara baik. Ini terjadi karena likuiditasnya sudah tidak sehat lagi atau pihak manajemen perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Namun di sisi lain, kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo masih sangat baik. Ketidakseimbangan ini mungkin saja terjadi karena jangka pendeknya berupa dari likuiditas dipakai untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Salah satu analisa pihak manajemen adalah memindahkan sementara dana likuiditas daripada nama baik perusahaan di perbankan turun, bahkan lebih jauh memungkinkan agunan perusahaan diambil oleh bank karena faktor tidak lagi mampu membayar utang-utang tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu rasio likuiditas solusi untuk mengatasi risiko likuiditas. Yang pertama, memahami tentang risiko likuiditas harus didahului dengan pemahaman tentang risiko keuangan. Untuk itu, kita akan terlebih dahulu mengupas tentang pengertian rasio dan rasio keuangan itu sendiri.
Definisi rasio, rasio dapat dipahami sebagai bentuk dari hubungan dari suatu jumlah yang dapat diperkirakan dengan jumlah lainnya. Dengan didasarkan pada data-data yang tersedia menurut Joel G. Siegel dan Jay Kashim, merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya, di mana Agnes Sawir menambahkan perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Penggunaan kata rasio ini sangat fleksibel penempatannya, di mana itu sangat dipengaruhi oleh apa dan di mana rasio itu dipergunakan, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan situasi, namun secara umum dapat diartikan secara seperti yang di atas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.